langsung aja recordingnya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nova Karolin dengan NPM 2832324. Saya dari Universitas Mitakarya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mengerjakan tugas SPSS dari Bapak Sunario. Nah, di sini saya akan mengerjakan uji fidelitas. Langsung saja saya akan ke aplikasinya. Di sini saya akan ke variabel Q, di mana variabel Q itu saya akan mengisinya dengan etos pekerjaan 1. Nah, di sini kita sudah memindahkan beberapa variabel. Di sini setiap spasi saya menggunakan underscore, itu adalah kewajiban daripada SPSS ini. Di sini saya akan yang terakhir saya akan membuat total. Setelah itu di sini saya akan spam semua pada variabel. Nah, setelah itu saya akan ke data view. Di sini pada data view telah terpindah dari variabel view. Di sini saya akan langsung saja ke Excel, di mana pada data ini saya akan memindahkannya ke data view. Di sini langsung saja saya akan mengcopy, dan setelah itu saya akan memindahkannya ke data view. Nah, di sini sudah tertera beberapa nilai, semua nilai sudah tertera pada data view tersebut. Setelah itu, saya akan ke Analyze, ke Correlate, setelah itu ke Verified. Nah, di sini saya akan memindahkan semua variabel ke variabel kecuali total. Di sini sebenarnya bisa membawa dengan Ctrl A, tapi tergantung dengan kemudahan teman-teman. Di sini saya menggunakan memindahkannya dengan cara satu persatu. Nah, setelah itu kita akan mencentang version. Setelah itu kita akan oke.
Nah, di sini collection-nya sudah tertera ya teman-teman. Nah, kita akan keluar, kita akan melihat interpretasi pengujian fidelitasnya pada variabel etos kerja 1. Nah, di sini hasil uji fidelitas variabel etos kerja dapat dilihat seperti tampak pada tabel berikut ini ya. Pada item kuesioner etos kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kriteria kesimpulan dapat terhitung R terhitung R tabel lebih besar R terhitung daripada R tabel. Nah, di sini kesimpulannya valid. Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap kuesioner dari variabel etos kerja memiliki nilai yang valid. Maka dengan demikian dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas instrumen penelitian. Di sini saya akan melanjutkan menggunakan cara scale. Saya akan kembali ke analyze, setelah itu ke scale. Nah, di sini scale, baru ke reliability analyze. Di sini saya akan memindahkan semua kuesioner kecuali total ke items. Lalu pada tabel ini saya akan ke statistik. Setelah itu tentang item, scale, dan scale if item delete. Nah, di sini sudah tertera ya. Baru saya akan ke continue, baru oke. Nah, di sini reliability scale saya sudah tertera ya teman-teman. Di sini saya akan melihat pada tabel ini, variabel etos kerja. Nah, hasil uji fidelitas pada variabel etos kerja menggunakan cara scale dapat dilihat seperti tampak pada tabel berikut ini. Nah, di sini uji fidelitas pada variabel kompensasi item kuesionernya etos kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 8 dapat terhitung dengan kriteria kesimpulan R terhitung lebih besar dari R tabel. Maka kesimpulannya itu bisa kita buat dengan valid. Nah, tabel 1 menunjukkan bahwa setiap kuesioner dari variabel etos kerja memiliki nilai yang valid. Maka dengan demikian dapat dilanjutkan pada uji reliabilitas instrumen penelitian. Baca. Di sini saya akan mengerjakan langkah-langkah asumsi klasik. Di sini saya akan memasukkan semua data variabel dari Excel. Ini. Pada pengerjaan langkah-langkah asumsi klasik ini, saya akan mengerjakan pada variabel ini, variabel pertama saya akan mengerjakannya dengan etos kerja.
Dan variabel yang kedua yaitu pengembangan SDM. Dan variabel yang ketiga yaitu kompetensi. Nah, yang ketiga yaitu self efficiency. Dan variabel yang seterusnya yaitu motivasi, kepuasan kinerja, dan prestasi kinerja. Nah, di sini sudah saya pindahkan variabel pada variabel Q ini. Dan setelah itu saya akan men-scale di sini. Pada data ini saya akan memasukkan kuota, tapi terlebih dahulu saya di sini akan merapikan data view ini untuk memudahkan melihat data yang akan saya pindahkan ke data view ini. Di sini saya akan mengcopy dari data Excel ke data view untuk memindahkan dari setiap table.
di sini saya sudah memindahkan dari data Word ke data view. Setelah itu saya akan ke Analyze, baru ke Regression, baru ke Linear. Nah, setelah di situ saya akan memasukkan independen, yaitu prestasi kerja. Independen. Semua benar. Iya. Semua ini. Semua ini sendiri. Iya. Nah, setelah itu saya akan ke statistik, baru pilih compatibility, nah di sini saya akan memilih continue. Nah di sini pada variabel y saya akan memindahkan pada y dan x jepret setengah banget. Lalu kita tentang histogram dan normal probability for. Nah setelah itu kita akan memilih continue, baru OK. Nah di sini data regression saya sudah tertera dan data histogram saya. Nah di sini saya akan mengulangi dan melihat kembali ke atas. Nah, di sini saya akan menyesuaikan uji asumsi klasik saya. Di sini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan suatu model penelitian yang baik. Jenis asumsi klasik itu yaitu uji nominalitas data. Nah, di sini saya sudah menguji nominalitas data saya menggunakan gambar atau grafik. Nah, di sini sudah tertera histogram saya. Di sini teman-teman dapat melihat uji nominalitas saya, yaitu histogram.
Setelah itu, dan di sini saya akan kembali ke analyze. Setelah ke analyze, compromise, saya akan ke compromise, lalu ke match. Saya akan memasukkan independen ke list, yaitu presentasi kerja. Dan ini saya akan pindahkan ke independen. Di sini saya akan mencari test formality. Maaf sedikit kesalahan. Setelah itu saya akan klik continue, baru oke. Nah, di sini biasa standar objective main saya sudah keluar. Nah, di sini ini guys. Pada tabel yang pertama yaitu mengenai match, yaitu dimana totalnya itu ada kita dapat lihat ya di setiap totalnya. Mulai dari pengujian yaitu dengan prestasi kerja, pengembangan SDM, sampai dengan kompetensi dengan prestasi kerja dan seterusnya. Nah, pada uji interface densitas ini, pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam semua model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tepat, maka disebut homoscedasititas, dan jika berbeda disebut heteroscedasititas. Salah satu uji untuk menguji heteroscedasititas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varian residu pada diagram Venn. Nah, di sini untuk memastikan kesamaannya, teman-teman bisa dapat lihat pada tabel saya ini.
Nah, di sini sudah tertera data yang sudah saya kerjakan ya teman-teman, mulai dari analysis ke regression, baru memilih linear. Setelah itu masuk di independen. Saya memasukkan prestasi kerja pada dependen dan semua variabel bebasnya saya masukkan pada independen. Nah, setelah itu saya mengklik tab statistik, lalu centang ke linearity, diagonals, dan continue. Dan setelah itu saya masuk ke box di mana Y sama halnya dengan pada interpretasi di mana Y itu sama dengan pada interpretasi kerja, yaitu Y expression dan X deflect. Nah, setelah itu centang histogram dan norma probability plot, lalu klik continue dan oke. Nah, hasil yang itu saya kerjakan ini. Di sini saya akan membandingkannya dengan ini pada asumsi komputer ini. Nah, di sini kita dapat membandingkan pada Word dan hasil yang saya kerjakan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya, mulai dari histogram. Di sini saya akan mencari histogram. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari sedikit asumsi regresi linear berbeda. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear dapat berganda ini dilihat dari tabel berikut ini ya. Mulai dari konteks dan etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, strength referensi, dan motivasi dan kepuasan kerja yang terakhir. Di sini kita melihat bahwa nilai-nilainya dan data-datanya itu sama persis dengan data yang di Word atau data linear bergandanya pada tabel pertama. Berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian ini sebagai berikut. Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, jika nilai etos kerja, pengembangan SDM, atau kompensasi, stress referensi, dan motivasi tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pada pekerjaan adalah sebesar 5,709 satuan tertentu. Dan yang kedua, jika nilai etos kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,330 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang ketiga, jika nilai pengembangan SDM mengalami perubahan pada suatu tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja pada pekerjaan sebesar 0,393 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang keempat itu, jika nilai kompensasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan menurunkan nilai prestasi sebesar 0,067 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang kelima itu, jika nilai motivasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja sebesar 0,282 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Nah, pada pengujian hipotesis berdasarkan pengelolaan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan sehubung yang pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini pada pengujian hipotesis secara parsial, pengujian secara parsial ini merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap perikat secara satu persatu.
pada pengujian ini akan dibandingkan nilai dengan nilai terhitung dengan nilai tabel. Untuk mengetahui nilai tabel, terlebih dahulu ditentukan sebesarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom dari data penelitian berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N kurang K dan kurang 1. Nah, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah sebesar 123 dikurang 4 dikurang 1 dan hasilnya itu adalah 118. Dengan jumlah derajat sebesar 98, maka dapat ditentukan besarnya nilai tabel adalah sebesar 1,984. Data pengujian secara parsial ini dapat dilihatkan seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2, pengujian hipotesis. Nah, ini adalah tabel pengujian hipotesis pada ini. Teman-teman bisa dapat melihat dari tabel yang saya kerjakan melalui SPSS dan tabel yang sudah ada pada Word. Nah, di sini berdasarkan tabel 2 tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan. Yang pertama itu pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel kompensasi memiliki nilai terhitung sebesar 2,605. Jika dibandingkan dengan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 2,650 lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,11 dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja. Dan yang kedua itu pengaruh karakteristik pekerja terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel karakteristik pekerja memiliki nilai terhitung sebesar 3,184. Jika bandingkan dengan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 3,184 ini lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,02 dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja para pekerja. Nah, di sini pada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja para pekerja diketahui bahwa memiliki nilai terhitung sebesar 0,79 dan dibandingkan dengan tabel, maka dihasilkan bahwa 0,790 itu lebih kecil dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,11 dan dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja para pekerja. Dan yang terakhir yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja para pekerja. Nah, di sini nilai terhitung sebesar 2,104. Jika dibandingkan dengan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 2,104 itu lebih besar dari 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,38 dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja para pekerja. Nah, pengujian hipotesis secara simultan ini dapat kita lihat pada tabel ketiga. Nah, dan ini adalah tabel keempat. Pada tabel ketiga ini itu adalah tabel berdasarkan pada hasil F tabel. Dapat diketahui bahwa F terhitung lebih besar dari F tabel, di mana F nilai terhitung adalah sebesar 24,147 dan lebih besar dari F tabel sebesar 2,460. Nah, pada koefisiensi determinasi, uji determinasi ini dapat melihat seberapa besar kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan,
dan motivasi menjelaskan kinerja para pekerja. Untuk dapat mengetahui besarnya dan determinasi kompensasi pekerjaan, gaya kepemimpinan dan motivasi menjelaskan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya teman-teman pada tabel 4 ini bahwa skor itu sebesar 0,496 atau sama dengan 49,6%. Artinya bahwa kompensasi karakteristik pekerjaan atau gaya kepemimpinan dan motivasi mampu untuk menjelaskan kinerja para pekerja adalah sebesar 49,6%, sisanya 50,4%. Dijelaskan oleh variabel lainnya dan dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Demikianlah hasil dari kerja tugas SPSS praktikum saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam cara pengerjaan atau kurang kejelasan dalam kata-kata saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. See you.